Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Bu Arista and it's time to mathematics class. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel atau biasa disebut dengan PLSV. Nah, di video ini kita akan fokus pada cara penyelesaian dari persamaan linier satu variabel ini. Langsung aja ke pembahasannya. Sebelum ke cara penyelesaian dari persamaan linier satu variabel, sebaiknya kita tahu dulu ciri-ciri dari persamaan linier satu variabel. Ciri-cirinya adalah yang pertama, dia menggunakan tanda sama dengan, karena di sini persamaan. Yang kedua, dia linier. Linier itu apa? Pangkat 1. Dan yang ketiga, hanya ada satu variabel. Nih, ciri-cirinya ada 3 ini ya. Oke, gimana sih bentuknya dari PLSV? Contoh, di sini ada 3x kuadrat ditambah 7 sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini kita tidak bisa bilang bahwa dia PLSV. Walaupun di sini dia menggunakan tanda sama dengan. Dan dia juga ada satu variabel. Tapi dia kuadratnya, nah, pangkatnya kuadrat. Jadi ini bukan PLSV. Contoh yang lain, misalkan ada 4x ditambah 2y sama dengan 8. Ini juga tidak bisa dikatakan dia PLSV. Kenapa? Karena dia memiliki dua variabel yang berbeda. Contoh lainnya, 11x lebih dari 22. Ini juga tidak bisa dibilang sebagai PLSV. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan tanda sama dengan. Nah, salahnya di sini. Oke, terus yang PLSV itu yang seperti apa? Contoh ada 5A ditambah 8 sama dengan 3. Nah, di sini disebut PLSV. Karena dia memenuhi ketiga ciri-ciri itu. Jadi ketiga ciri harus terpenuhi. Yang pertama, dia menggunakan tanda sama dengan. Terus pangkatnya 1. Jadi variabelnya itu nggak punya pangkat nih. Ini sudah benar. Dan dia hanya memiliki satu variabel. Ini juga sudah betul. Di sini sudah disediakan sebuah persamaan linier satu variabel, yaitu y dikurangi 5 sama dengan 2. Nah, pertanyaannya apa? Berapa nilai y? Nah, kamu harus tahu y ini berapa. Berarti kita harus mencari sesuatu, ya, suatu angka yang jika dikurangi 5 hasilnya adalah 2. Itu secara logika ya. Kalau secara logika gitu, sesuatu dikurangi 5 dia hasilnya adalah 2. Berarti kita cari angka yang kalau dikurangi 5 hasilnya 2. Berapakah itu? Kalau secara logika bisa langsung kejawab
Y sama dengan 7, gitu kan ya? Kenapa? Karena 7 dikurangi 5 hasilnya 2. Itu kalau secara logika. Nah, kalau secara konsep bagaimana mengerjakannya? Nih, kalau secara konsep, kita tulis lagi soalnya, Y dikurangi 5 sama dengan 2. Di sini yang diminta adalah nilai Y saja, ya kan? Padahal ini ada min 5 di sini. Berarti 5 ini harus dihilangkan dulu. Cara menghilangkannya gimana? Kalau ada negatif 5, kita tambah berapa biar dia hilang? Hilang di sini maksudnya 0 ya. Jadi negatif 5 ini harus ditambah berapa biar jadi 0? Berarti kan ditambah 5. Berarti Y kurangi 5, kan gini ya, tetap sama dengan 2. 5-nya mau dihilangin, berarti dia harus ditambah 5. Nah, kalau sebelah kiri ini ditambah 5, berarti sebelah kanan juga harus ditambah 5. Kenapa? Karena mereka sama dengan. Kalau sama dengan berarti sebelah kiri atau biasa disebut ruas kiri itu diperlakukan sama dengan ruas kanan. Kanan kiri sama. Kalau misalkan kanannya ditambah 5 berarti yang kiri juga ditambah 5. Kalau yang kiri dikali 2 berarti yang kanan juga harus dikali 2. Seperti itu. Kita lanjutkan. Berarti Y tetap Y. Negatif 5 tambah positif 5 habis. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, jawabannya sama, 7. Ini secara konsep. Di sini kalian bisa melihat, oh kalau negatif 5 nanti jadinya ditambah 5. Gitu kan? Biasanya kalian akan sering mendengar ada kata-kata pindah ruas. Nah, pindah ruas di sini maksudnya pindah dari ruas kiri ke ruas kanan. Kalau dia awalnya negatif, kalau dia pindah ke kanan jadinya dia positif. Positif di sini berarti kan awalnya dia negatif 5. Terus ke kanan jadi positif 5. Nah, seperti ini. Disediakan sebuah soal 7Y ditambah 4 sama dengan 25. Berapa nilai dari Y? Nah, di sini kita lihat kalau secara logika berarti kita harus mencari 7Y dulu kan ya? Sesuatu jika ditambah 4 hasilnya 25. Sesuatu itu berapa? Kan ini secara logika 7Y ditambah 4 sama dengan 25. Sesuatu ditambah 4 hasilnya 25. Berarti sesuatu itu berapa? Sesuatu itu pasti 21. Gitu kan ya? Kenapa? Karena 21 kalau ditambah 4 hasilnya 25. Oh, memenuhi. Nah, sekarang Y ini kita nggak tahu. 7 kalinya sesuatu sama dengan 21. Berarti 7 dikali sesuatu hasilnya 21. Nah, sesuatu ini berapa? Berarti Y-nya adalah 3. Kenapa? Karena 3 dikali 7 hasilnya 21. Itu kalau secara logika. Sekarang gimana kalau secara konsep? Ada 7Y ditambah 4 sama dengan 25. Sama seperti tadi. Berarti yang kita hilangkan siapa? Kita perlu menghilangkan angka 4 ini. Ya kan? 4 ini perlu kita hilangkan. Bagaimana caranya? Berarti gimana caranya biar 4 ini jadi 0? Berarti harus kita kurangi 4. 7Y tambah 4 sama dengan 25. Kita kurangi 4. Berarti di sini juga harus kita kurangi 4. Oke. Kalau sudah dikurangi 4, kita sekarang hitung lagi.
Berarti ini tinggal 7Y saja sama dengan 21. Nah, padahal yang kita cari adalah Y saja, bukan 7Y. Gimana caranya biar 7 ini hilang padahal dia dikali? Berarti harus kita bagi. 7Y-nya harus kita bagi 7 biar dia hilang. Kalau yang di kiri dibagi 7 berarti yang kanan juga harus dibagi 7. 7 bagi 7 berarti tinggal Y sama dengan 21 dibagi 7 hasilnya 3. Berarti Y-nya sama dengan 3. Kalau misalkan ada kata-kata pindah ruas ya, ada kalimat pindah ruas, itu caranya sebenarnya sama saja. Kayak gini kalau pindah ruas. Bu Arista tulis di sini. Ada 7Y ditambah 4 sama dengan 25. Berarti 4 ini kita pindahkan ke kanan, ya kan? Kan awalnya dia di kiri. Pindahnya itu tergantung apa sih? Dia menyeberangi ini. Menyeberangi tanda sama dengan, itu berarti dia pindah. Oke. Berarti di sini tinggal 7Y. 4 yang awalnya di sini positif, ya kan? Awalnya dia positif, dia pindah jadi negatif. Negatif 4. Berarti hasilnya 7Y sama dengan 21. Nah, sekarang 7-nya yang kita pindah. Kenapa? Karena kita tidak butuh 7, kita hanya mencari Y-nya saja. Jadi tinggal Y sama dengan 21. Nah, kalau yang tadi positif, pindah ruas jadi negatif. Nah, kalau ini gimana? 7Y ini kan artinya 7 kali Y ya. Kalau 7 kali Y kali pindah ruas jadi bagi. Tuh. 21 bagi 7 hasilnya 3. Ini sebenarnya sama saja. Pakai cara apa? Gitu. Tapi kalau pakai cara logika ini hanya bisa dilakukan jika soalnya sederhana. Kalau sudah soalnya sedikit rumit, ada kombinasinya, kalian akan kesulitan menggunakan cara logika. Gitu. Ini soal berikutnya adalah 4A dikurangi 3 sama dengan 3A ditambah 5. Nilai dari A ditambah 1 adalah. Nah, soal seperti ini yang sudah ada kombinasinya seperti inilah yang Bu Arista tadi bilang tidak bisa dikerjakan secara logika. Bisa, tapi akan sulit gitu ya, akan memerlukan waktu yang lebih lama. Terus di sini ada kata-kata A ditambah 1. Apakah kita harus mencari langsung A tambah 1? Tidak. Yang kita cari terlebih dahulu adalah nilai A-nya ya. Oke, cara mengerjakannya gimana? Ada 4A dikurangi 3 sama dengan 3A ditambah 5. Gini kan ya? Kita harus memindahkan yang ada variabelnya itu satu ruas. Yang tidak ada variabelnya satu ruas gitu. Nah, ini kan ini 4A ada variabelnya, 3 tidak. 3A ada variabelnya, 5 tidak. Jadi ini harus kita pindah-pindah dulu. Jadi gimana? Ini di sini 4A. Kita pertama kan mau menghilangkan 3 dulu ya. Kalau di sini negatif 3, biar hilang kita tambah 3. Berarti di sini juga kita tambah 3. Hasilnya jadi 4A sama dengan 3A tambah 8. Nah, di sini yang tidak ada variabelnya udah berpindah. Sekarang kita harus memindahkan 3A ini atau kita menghilangkan 3A dari ruas kanan. Caranya gimana? Berarti kita kurangi dia biar hilang. 3A ditambah 8. Di sini tetap 4A. Maaf. Di sini 4A. Ini kan ya. Biar hilang berarti kita kurangi
3A. Nah, ini kita kurangi juga 3A. Kenapa? Kan harus sama perlakuannya. Kalau yang di kanan dikurangi 3A, berarti yang kiri juga harus dikurangi dengan 3A. 4A kurangi 3A hasilnya adalah 1A, gitu kan ya? Atau A saja. Nah, 3A kurangi 3A habis tinggal 8. Nah, berarti A itu adalah 8. Apa ini sudah penyelesaiannya? Belum, ya. Yang ditanyakan adalah A ditambah 1. A tambah 1. Kalau A itu 8, berarti 8 ditambah 1 hasilnya adalah 9. Nah, 9 inilah penyelesaiannya. Gitu. Berarti jawabannya adalah 9. Soal berikutnya adalah 3 kali X dikurangi 3 sama dengan 5 dikali X tambah 7. Yang ditanyakan adalah nilai dari X berapa, gitu kan ya? Nah, kalau ada soal seperti ini, jangan takut dulu, jangan bingung dulu. Yang kalian harus lakukan adalah menghilangkan kurung-kurungnya. Jadi kita harus menyelesaikannya dulu. Gimana caranya biar kurungnya hilang? Nah, kalau biar kurungnya hilang berarti harus kita kalikan, gitu kan ya, karena dia berkalian. Di sini 3 kali X ketemunya adalah 3X. 3 kali negatif 3 berarti negatif 9. Sama dengan 5 kali X sama dengan 5X. 5 kali positif 7 berarti positif 35. Oke, kalau sudah kurungnya nggak ada seperti ini, dia siap untuk diselesaikan. Setelah itu, kita cari dulu mana yang mau kalian hilangkan, gitu. Misalkan langsung aja Bu, yang mau saya hilangkan adalah 5X-nya. Oke, nggak apa-apa. Oke, berarti di sini kan 3X kurangi 9 sama dengan 5X ditambah 35. Gini kan ya? Mau menghilangkan 5X-nya dulu. Kalau menghilangkan berarti kita kurangi 5X. Yang sebelah kanan, berarti sebelah kiri juga harus kita kurangi 5X. Oke. 3X dikurangi 5X hasilnya adalah negatif 2X. Dikurangi 9 sama dengan, ya di sini 5X dikurangi 5X kan habis ya. Terus di sini ditambah 35, berarti tinggal 35. Selanjutnya kita hilangkan negatif 9-nya. Gimana? Berarti ini tetap negatif 2X dikurangi 9 sama dengan 35. Biar negatif 9 ini hilang, berarti harus kita tambah 9. Sebelah kanan juga harus ditambah 9. Berarti di sini tinggal negatif 2X sama dengan 35 ditambah 9 hasilnya 44. Oke. Lalu negatif 2 kali X sama dengan 44. Yang ditanyakan hanya X-nya saja. Berarti negatif 2 ini harus dihilangkan. Begitu kan ya? Berarti harus kita bagi dengan negatif 2. Kalau yang di kiri juga dibagi negatif 2, berarti yang kanan dibagi negatif 2 juga, gitu. Hasilnya negatif 2 bagi negatif 2 kan tinggal X saja, ya. Nah, 44 dibagi negatif 2, hasilnya negatif 22. Hasilnya adalah X sama dengan negatif 22. Pertanyaan terakhir yang akan kita bahas di video ini adalah 2X dibagi 3 dikurangi 1 sama dengan 5. Nilai dari X dikurangi 7 adalah, nah, berarti yang kita selesaikan, kita cari dulu adalah nilai X-nya, bukan X kurangi 7, tapi nilai X-nya saja. Lalu, ini cara menyelesaikannya gimana? Jangan khawatir ya. Yang pertama kita lakukan adalah menghilangkan pecahan yang di bawah ini. Per 3 ini, 3 yang di bawah ini harus hilang.
Gimana caranya biar hilang? Berarti semuanya harus kita kalikan 3. Gitu ya. Di sini 2x per 3 dikurangi 1 sama dengan 5. Semuanya harus kita kalikan 3. 2x bagi 3 kali 3. Kalau kalian bingung bisa pakai reng-reng di sini, ditulis coret-coretan kali 3. Berarti kan 3-nya hilang gini ya. Tinggal 2x. Berarti di sini 2x kurangi. Nah, 1 juga harus dikalikan 3. 1 kali 3, 3. Sama dengan 5 juga harus dikalikan 3. 5 kali 3, 15. Jadi semuanya yang di atas ini ya, semuanya harus dikalikan 3. Lanjut, sininya seperti apa? Nah, kalau sudah seperti ini kalian tahu kan ya harus kemana dulu? Yang pertama kalian lakukan adalah menghilangkan, betul, menghilangkan 3-nya dulu. Negatif 3 ini harus hilang. Jadi biar hilang kita tambahkan 3 di sebelah kiri. Berarti di sebelah kanan juga harus ditambahkan 3. Hasilnya berarti tinggal 2x sama dengan 15 ditambah 3, hasilnya 18. Oke, kalau 2x padahal kita butuh x, berarti 2-nya harus kita hilangkan, kita bagi 2. Kanan juga harus dibagi 2. Berarti sama dengan x sama dengan 18 bagi 2 sama dengan 9. Ketemunya x sama dengan 9. Kalau sudah ketemu x ini, baru kita bisa mencari x dikurangi 7. X dikurangi 7 sama dengan x-nya adalah 9. Berarti kita masukkan 9 dikurangi 7. Hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah 2. Sekian pembahasan kita hari ini tentang persamaan linier satu variabel. Nah, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share dan subscribe channel ini. Terima kasih. Stay healthy and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.